Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, di video kali ini mari kita akan lihat bagaimana seorang Rizik Syihab benar-benar laki-laki selalu memprovokasi warga, memprovokasi masyarakat. Mari kita lihat videonya langsung dan bagaimana penjelasan para seorang yang memahami bidang politik ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OJRP itu, saudara. Supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, gak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul? Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden
melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Setelah nikel apa? Ya nanti berikutnya, boksit, stop. Tidak bisa lagi ekspor mentah. Harus menjadi aluminium. Emang ini tahapan-tahapan nggak ada transisinya, dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Dengan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi, jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan-turunan lainnya. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional dan nggak kalah kita. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan untuk mengintegrasikan apa yang kita cita-citakan. Tidak semudah itu KPK menangkap seseorang dengan tuduhan korupsi tanpa alat bukti, tanpa barang bukti yang valid, yang kuat. Enak aja. Mau ngaca gitu loh, bercermin diri mas. Bercermin diri siapa sih sebenarnya yang paling layak untuk ditangkap oleh polisi di Indonesia ini. Itu kan baru tudingan dari media asing yang belum dibuktikan. Dan bukankah Pak Jokowi menantang kan? Ya silakan dibuktikan. Kalau dituduh sebagai presiden yang paling korup di dunia ya, salah satunya katanya begitu. Pak Jokowi menantang, silakan dibuktikan. Iya dong, kan harus dibuktikan korupsinya di mana, jumlahnya berapa, proyek apa, kan harus detail. Koruptor dan korup itu berbeda kan. Korup itu tidak hanya persoalan uang, ya persoalan penggunaan anggaran negara yang dikorupsi. Korup itu lebih luas artinya. Kalau korupsi, koruptor itu terkait dengan dana anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar peruntukannya. Itu loh. Ya jadi Kang Rizik, ya silakan kalau Anda punya data tentang korupsinya Pak Jokowi, dilaporkan saja ke KPK. Nah, kalau sudah dilaporkan, dibuktikan. Silakan sampaikan data-data korupsinya Pak Jokowi secara detail, secara jelas, bukan hanya tuduhan. Jadi ya tadi misalkan korupsinya di anggaran apa, proyek apa, misalkan proyek pembangunan jalan tol mana, proyek pembangunan bandara di mana, anggaran negaranya sekian, ternyata yang digunakan sekian, itu pun harus dibuktikan lagi apakah Pak Jokowi yang korupsi atau mungkin pejabat lainnya di tingkat pelaksana dan seterusnya begitu. Baru setelah jelas bukti-buktinya, datanya, bisa KPK menangkap Pak Jokowi. Tapi kalau hanya tuduhan-tuduhan politis semacam itu, ya tidak bisa dong tiba-tiba menangkap. Orang sudah jadi tersangka aja banyak belum ditangkap kok. Orang sudah dilaporkan oleh banyak pihak ke kantor polisi, belasan itu kasusnya, termasuk kasus cat mesum itu juga belum ditangkap kok. Gimana? Jadi tidak semudah itu menangkap seseorang dengan tuduhan tindakan kriminal atau pidana yang lain. Hukum itu mewajibkan hitam di atas putih bagi data mas, tidak asal seenaknya sendiri. Oke, satu itu. Yang kedua kita harus tahu juga tentang politik global ya, bahwa semenjak Pak Jokowi menjabat sebagai presiden di Indonesia, memang
banyak hal kebijakannya yang membuat negara-negara Eropa itu sakit hati. Kemudian membuat sebuah perlawanan dengan isu-isu politik yang lain untuk menggulingkan Pak Jokowi. Tapi sampai pada akhirnya Pak Jokowi selesai tidak berhasil. Sampai sudah selesai masih terus diugrak-ugrak, cara Banyumas digoyang terus. Ya, kebijakan apa yang membuat negara-negara lain, khususnya negara Eropa itu sakit hati? Di antaranya tentang Freeport misalkan. Bagaimana mungkin itu sudah setengah abad lebih bisa diambil alih oleh Pak Jokowi. Sahamnya menjadi mayoritas milik bangsa kita untuk kepentingan bangsa kita. Proyek hilirisasi itu membuat pebisnis asing, pebisnis Eropa kehilangan kesempatan untuk mengolah nikel kita, untuk membeli nikel kita. Itu membuat sakit hati negara-negara Eropa. Yang kemudian tentu saja sakit hatinya diwujudkan dengan balas dendam politik, dengan provokasi-provokasi politik. Memprovokasi kita, bangsa kita sendiri, untuk membenci presidennya sendiri. Maka jangan terlalu mudah percaya terprovokasi oleh media-media asing, kepentingan-kepentingan asing yang ujungnya akibatnya bisa meruntuhkan harkat marwah bangsa kita sendiri, negara kita sendiri. Jangan kemudian hanya gara-gara dendam politik dalam negeri, gara-gara calon presidennya kalah pada Pilpres kemarin, kemudian mengikuti provokasi asing, titipan asing, tetapi untuk menghancurkan negaranya sendiri. Kalau sampai seperti itu, hanya gara-gara kalah pada politik elektoral Pilpres 2024 kemarin, kemudian kita membabi buta mengikuti provokasi asing, tetapi merusak marwah bangsa sendiri, membahayakan bangsa sendiri. Anda belum dewasa di dalam berpolitik. Apapun, right or wrong, adalah my country, benar atau salah, ini negara kita sendiri, negara yang harus kita bela mati-matian. Jangan sampai kita merusak negara sendiri hanya demi kepentingan egoisme politiknya. Kita wajib mengkoreksi, mengkritisi semua pejabat publik, pejabat negara di semua levelnya, wajib. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kebablasan yang kemudian kita tidak sadar termakan oleh provokasi asing yang ingin menghancurkan negaranya sendiri. Jangan sampai kita seperti tadi melupakan marwah kepentingan keutuhan bangsa sendiri hanya terprovokasi mengikuti kepentingan politik luar negeri, kepentingan orang asing, kepentingan negara asing yang ingin menghancurkan negara kita sendiri. Itu namanya gegabah dan kebodohan di dalam berpolitik. Sekali lagi, apapun merah putih dalam marwah kita, presiden kita dalam marwah kita, negara kita harus kita bela mati-matian. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Siapapun tidak boleh merusaknya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ya, kita telah simak sendiri bagaimana seorang Rizik Syihab yang selama ini mengaku anti asing, selalu berkoar-koar anti asing ya, tapi kali ini begitu membabi buta menerima isu dari Otrep ini dengan langsung saja menghujat atau memprovokasi warga untuk membenci Pak Jokowi ya, yang kita tahu sendiri Pak Jokowi sampai akhir jabatannya dua periode beliau masih sangat, elektabilitasnya masih sangat tinggi dan masih sangat dicintai masyarakat. Ya, banyak sekali lah jasa-jasa Pak Jokowi ya di negeri ini yang dibilang PKI dan lain sebagainya, namun jasa Pak Jokowi terhadap hari santri ini juga dari Pak Jokowi ya, menghargai resolusi jihad ya yang akhirnya ditetapkan sebagai hari santri ini juga Pak Jokowi ya. Namun sebaliknya Rizik Syihab yang koar-koar Islam dan lain sebagainya, karyanya di negeri ini apa? Dasarnya apa? Yang selalu berkoar-koar Islam, syariat Islam dan lain sebagainya. Yang sebetulnya yang kita tahu bagaimana jasanya selama ini ya hanya merusak Islam sendiri dengan cara beliau selalu memprovokasi masyarakat ya, ucapan-ucapannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam selalu merusak nama baik Islam sendiri. Dan masih kita ingat bagaimana memang orang ini tidak layak dipercaya. Coba kita lihat bagaimana di awal-awal dulu sebelum ada kajian tesis Kiai Haji Usman Al-Bantani, bagaimana Rizik Syihab ya meminta orang-orang yang keturunan Wali Songo ini untuk klarifikasi
tes DNA sebagai bahwa menunjukkan bahwa sebagai keturunan Rasulullah, sebagai zuriat Nabi. Namun ketika muncul tesis Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, bagaimana? Apakah dia mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi? Apakah dia berhenti? Apakah dia meminta klannya Ba'alawi untuk tes DNA? Sampai sekarang justru dia malah mengutus menantunya untuk memberikan hukum haram pada tes DNA. Ini waras atau tidak, ya kan? Bahwa ucapannya memang tidak bisa dipercaya, ya. Selalu memang ambisinya untuk menguasai negara ini. Ini untuk warga masyarakat Nusantara. Ayo kita cerdas. Wahai muhibbin, Anda atas dasar apa? Anda masih mengikuti ya omongan-omongan orang ini yang tidak punya jasa di negara ini. Agama apa jasanya di agama? Apakah mencetak para ulama seperti Kiai Berbumi, pondok-pondok Kiai, pondok pesantren, pondok-pondok salaf? Bagaimana santri yang ribuan itu mayoritas mendidik umat, mengarahkan ya, mendidik akhlaknya dan lain sebagainya. Namun dari ini si Rizik Syihab ini apa yang dia keluarkan? Hanya orang-orang yang radikal, yang keras, yang selalu mencaci maki pemerintahnya, selalu mencaci maki presidennya. Apakah seperti ini yang akan kita ikuti? Apakah kita mau mengajak masyarakat kita untuk selalu mencaci maki pemimpinnya? Tidak, saya yakin tidak semuanya. Dan harap kita ketahui teman-teman sekalian, sebetulnya yang harus diseret di penjara itu ini Rizik Syihab selalu memprovokasi warga, selalu memfitnah, ya, menghancurkan nama baik, merusak nama baik Pak Jokowi dengan dari dulu hingga sekarang tidak berhenti. Harusnya ini, ya sudah jelas fakta-faktanya, itu harusnya ini yang harus diseret itu. Bukan Pak Jokowi yang sudah banyak berkiprah, sudah banyak berjasa di negeri ini. Oke, terima kasih saudaraku. Semoga kita semakin tercerdas, ya. Mari kita selalu menggunakan hati nurani kita untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI ini, ya, menjaga nasionalisme ini dengan sebenar-benarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.